Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namatu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudhlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke guys, bertemu lagi bersama saya Mustafa Wahyu Pradana selaku dari host di podcast sebuah titik nol. Oke, sekali ini kami pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan kisah cerita misteri yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Mbak Dia ya guys. Itu guys, gimana kesaksian dan gimana tentang keseruan pengalaman dari misteri dari Mbak Dia. Kita akan mendengarkan kisah-kisah tersebut akan disampaikan secara detail dan secara ringkas. Gimana ceritanya dan keseruannya kita saksikan di misteri sebuah titik nol. Oke guys, selamat malam Mbak Dia. Malam. Oke siap. Gimana kabarnya Mbak Dia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Dia ini kalau boleh tahu asal dari mana nih kira-kira? Asal saya dari Dusun Kawo, desanya apa? Donglo. Oh berarti Dusun Kawo, desanya Ndonglo. Iya. Oh ya ya, ya. Siap. Mbak Dia ini punya pengalaman katanya ya, kesaksian dari Mbak Dia itu punya pengalaman misteri yang pertama yang paling membekas itu di waktu terjadi kapan itu Mbak Dia? Oktober tahun kemarin, tahun 2025. Tahun 2025 Oktober, saya pas kemah. Oh berarti pas posisi kegiatan kemah ya? Iya. Itu kemah di sekolahan atau kemah di mana itu Mbak? Di luar sekolahan. Oh berarti kemahnya itu di luar sekolahan. Iya. Itu yang mengadakan acara itu suatu komunitas. Oh suatu komunitas ya? Iya. Ya kayak organisasi gitu ya? Iya. Oh ya, untuk gimana sih kronologi dalam pengalaman Mbak Dia selama perjalanan kemah itu kok bisa bertemu dengan sosok-sosok yang kayak gitu, terus kejadian misteri kayak gimana, minta tolong jelaskan dari awal secara detail gitu Mbak Dia. Oke, awalnya itu aku berangkat dari rumah teman saya itu beranggotakan 4 anggota. Oh. Saya, teman saya yang cewek 1, Ya. sama cowok 2. Jadi cowoknya 2, ceweknya 2. Oh ya. Itu Ya. kita ke sana itu naik motor. Posisi kita kemahnya itu di Sendang. Oh kemahnya itu di Sendang malah ya? Iya, di Sendang. Kurang lebih jarak tempuhnya itu 180 kilometeran kalau dari rumah. Oh kalau dari rumah. Ya, kalau dari rumah 180 kilometeran. Kita di sana itu udah kesiangan. Oh. Harusnya itu jam 9 itu udah sampai sana, sedangkan kita jam 10 itu baru sampai sana karena ya di rumah itu ada yang organisasi sekolah dulu, Ya. ada yang pekerjaan rumah dulu, ada yang urusan keluarga dulu. Jadinya itu ya kita molor lah gitu jamnya. Oh jamnya molor malah. Iya. Terus itu kan perkemahan dari berbagai daerah, Mas. Oh berarti nggak cuma satu sekolah ya, nggak satu organisasi. Iya. Itu ada yang dari Kuwu, ada yang dari Grobogan, ada juga yang dari Sragen. Itu banyak banget, Mas. Oh berarti orangnya banyak. Iya. Ya, ya. Disclaimer dulu, itu sebelum acara, aku kan dari suatu komunitas. Ya. Ketua komunitasku itu udah bilang di grup, kalau tempat yang bakal kita kemahi itu tempat yang rada angker dan banyak banget mitos-mitos gitu. Oh ya, ya. Itu ya aku percayalah ya Mas, aku tuh kayak tipikal orang yang rada peka kalau soal gituan dari kecil. Jadi aku ya percaya, tapi 3 orang temanku itu ada yang nggak percaya, banyak yang nggak percaya. Katanya tuh bilang itu mah bohongan, nggak beneran, cuman abal-abal ginilah itulah. Itu Sendang yang mau aku buat kemah itu tuh dulunya itu pasar Jawa gitu. Oh jadi tempatnya itu kayak pasar kuno ya, pasar Jawa. Iya, yang cara membeli jajanan atau barang-barang itu masih pakai genteng atau batu gitu. Oh berarti alat tukar menukarnya itu nggak pakai uang tapi pakai Iya. alat-alat kayak batu genteng gitu ya? Iya. Oh, Terus iya, itu iya. di sana itu katanya dulu itu kayak banyak banget ular.
Di mana-mana banyak banget ular. Bahkan sendangnya itu juga ada ularnya. Oh, di Sendang malah banyak Iya. ularnya juga ya. Ularnya itu ya kayak gimana? Katanya itu ular berkepala manusia, katanya juga ular yang cuman kepala aja. Bahkan orangnya juga katanya manusia ular gitu, Mas. Oh, Aku ya kayak percaya nggak percaya ya, Mas. Soalnya secara logika itu ya di dunia ini tuh nggak mungkin gitu ada orang berbadan ular atau cuman ular berkepala bisa gerak, itu kan kayak nggak logis gitu. iya iya. Tapi di sisi lain juga banyak banget mistis-mistis yang atau mitos-mitos yang bersebaran di masyarakat sana. Iya. Ya udah, aku percaya-percaya aja. Sedangkan temanku itu nggak ada yang percaya. Terus itu ketua organisasi aku itu bilang gini, jangan bikin tenda atau jangan bertepatan di depan pintu masuk atas bagian kiri. Nah, itu posisi kita, ketua organisasi kita itu panitia di sana, jadi kayak sibuk nggak sempet ngurusin organisasiku gitu loh, Mas. Oh, berarti sangat sibuk dalam ngurus kegiatan, jadi Iya. nggak sampai memantau ya. Iya, jadi kayak kita berempat anggota tadi itu mandiri, benar-benar mandiri. Iya iya. Nah, kita datang ke sana itu jam 10 kan, Mas, udah kesiangan banget. Sedangkan itu banyak banget anggota-anggota dari organisasi lain, otomatis kan tempatnya itu penuh. Iya. Penuh. Nah, kita kayak bener-bener nggak tahu itu, kita nggak nyadar. Kita bikin tenda pas di depan pintu masuk atas sebelah kiri. Oh iya. Kita bener-bener nggak nyadar sampai malam itu, Mas. Sampai besok pun kita nggak pindah. Itu awalnya itu aku habis bikin tenda di situ, bikin tenda, mendirikan tenda dua buat cowok sama cewek. Itu sebelahan karena kita juga maunya itu yang cewek itu terpantau gitu. Iya iya. Nah, kita masih belum nyadar kalau itu kita di tempat yang dilarang ketua kita tadi. Kita menjalankan aktivitas kayak outbound, camp, dan lain-lain. Nah, bertepatan itu jam 3 sore. Jam 3 sore aku mau mandi. Tapi di sana itu kayak mataharinya itu udah benar-benar gelap, Mas. Kayak udah mungkin jam setengah 6 atau jam 5-an. Itu sore ya. Iya, jam sore. Aku lihat di jam tanganku itu jam 3 sore, di jam HP ku itu juga baru jam 3 sore. Bahkan aku aja habis sholat asar. Oh iya. Aku habis sholat asar. Jadi kan kayak ya udah aku mandi, masih sore juga. Kayak masih terang. Iya, itu posisi kamar mandi itu di bawah, Mas. Sendangnya itu di atas, Iya. kamar mandi di bawah. Kamar mandi ada 6 mungkin. Ada 6 kamar mandi, itu sempit banget, kotor banget, kayak udah lama banget nggak dipakai. Itu kamar mandi cowok cewek gabung. Itu aku kesana sama temanku yang cewek satu. Oh iya iya. Aku suruh temanku yang cewek, kamu tunggu di luar ya, aku mau mandi dulu, aku gitu. Aku mandi sekitaran 12 menitan lah ya, Mas ya. Iya iya. Itu temanku ada ngetuk pintu kamar mandi, tok tok tok. Dia, ayo cepet mandi nih, udah maghrib ini. Aku ya langsung kaget ya. Aku tuh kayak mikir, mungkin temanku itu kayak gara-gara gelap jadi nyeranya maghrib, apa temanku itu salah ngeliat apa gimana gitu. Aku masih positive thinking. Nah, aku udah Mas keluar kamar mandi, aku udah ganti baju, udah semuanya, aku keluar kamar mandi. Beneran, Mas, itu udah mau maghrib banget, udah jam setengah 6 lebih. Itu udah kayak gelap gitu ya. Udah gelap banget, bener-bener itu tuh kayak nggak ada lampu, mungkin ada satu kayak lampu jalan itu loh, Mas. Iya iya. Cuma satu aja di depan kamar mandi, cuma satu. Itu hidup juga kayak redup-redup gitu. Ya udah, aku kayak habis keluar kamar mandi, aku ngeliat jam di HP, beneran jam setengah 6. Aku di kamar mandi itu bener-bener cuma mandi, sabunan, sikat gigi, udah gitu aja. Tapi itu terasanya kayak Iya, kayak lama jam banget. gitu ya. Iya, aku keluar kamar mandi, itu mungkin aku kayak masih berpikir, apa aku tadi pas masuk kamar mandi salah lihat jam ya? Apa aku tadi ngelihatnya itu jam 3 padahal udah jam 5 ya? Aku pikir gitu. Nah, itu aku udah nggak terlalu mikirin yang situ. Terus udah aku kayak isoma, istirahat, sholat, makan maghrib. Iya. Terus isya itu kita udah kayak game, musik, semuanya gitu. Nah,
itu bertepatan jam 9 malam. Jam 9 malam itu aku nggak sempat makan mas pas isoma. Aku nggak sempat makan, aku lapar banget. Aku mau makan itu di depan apa namanya, tempat kemah aku ada yang jual pecel es apa gitu loh mas. Oh ya. Aku kesana sendirian. Soalnya teman aku itu yang cewek itu tidur, yang cowok itu tidur. Aku kayak yang nggak mau gitu loh ngeganggu. Aku kayak nggak mau ngeganggu. Aku keluar, aku beli jajan, beli makan, beli minum. Aku beli minum, beli makan itu. Aku tuh ngerasa itu masih jam 9 kan. 9 malam. Ya jam 9 malam itu kayak di sana itu ya masih rame lah, ada juga kayak panitia masih keliling, masih kayak yang musik-musik tadi itu juga masih itu masih berbunyi gitu. Aku udah tuh di warung, aku beli ini itu nggak ada yang janggal. Nah aku tadi itu lewat kayak pintu belakang Sendang gitu loh. Oh ya. Ya. Lewatnya di belakang Sendang. Ya, belakang Sendang. Nah, itu aku pas habis jajan, aku lihatnya depan Sendang. Itu aku lihat kayak ada cewek. Ceweknya itu kayak gimana ya? Anak kecil, tapi itu kayak remaja gitu. Ya sepantaran sama aku. Tapi badan dia itu lebih kecil, terus pakai bajunya itu baju komunitas. Bajunya itu ya kayak baju pramuka, bawahan pramuka, atas baju warna hitam merah, terus juga pakai topi. Itu di depan panggung. Aku itu orangnya itu kayak pengen bersosialisasi terus gitu loh mas. Iya. Aku tanya, kamu kok nganu jam segini nggak tidur, dari komunitas mana? Dia ngejawab dari komunitas sebelah tapi nggak bilang dari komunitas mana. Terus oh udah makan belum, aku tadi habis beli makan, mau nggak, aku gitu. Dia bilangnya itu udah nggak usah gitu. Itu tadi kan aku kan lihatnya kan dia pakai baju warna merah sama hitam tadi. Besok paginya itu pas-pasan kita itu kayak outbound, disuruh, bukan outbound sih, kayak keliling gitu loh mas, kayak outbound, tapi outboundnya itu udah yang kemarin. Jadi aktivitas baru lagi gitu besoknya. Itu disuruh pakai baju komunitas. Setiap organisasi punya aku itu warnanya itu biru hijau, yang lainnya itu ya kayak ada yang hijau semua, ada yang biru semua. Itu di situ aku nggak lihat warna hitam merah sama sekali. Aku jadi mikir, lah yang tadi itu siapa? Sedangkan panitia itu nggak pakai topi, bajunya warnanya hijau sama hitam. Nah itu warnanya itu merah sama hitam. Aku jadi mikir, aku tanya-tanya itu ke teman-temanku, komunitas yang pakai baju warna merah hitam siapa? Cewek, sepataran sama aku nggak nemu sama sekali. Nggak nemu sama sekali. Enggak, aku bener-bener nggak tahu itu dari komunitas mana. Itu juga ceweknya itu mas kayak manusia wajar, tapi cuman wajahnya itu pucat aja. Badannya itu putih bersih mas, cantik banget. Tapi cantik. bisa diajak ngomong nggak? Bisa, itu tuh kayak bahasanya itu bener-bener bahasa Jawa. Bahasa Jawa biasa, omongan juga biasa. Tapi dia tuh cantik banget. Aku bener-bener pangling, dia tuh cantik banget, putih, tapi mukanya agak pucat. Mungkin juga karena udah malam jadi harus make up atau apa gitu ya. Nah, itu aku langsung masuk tenda ya, yang tadi malam tadi. Nah di sebelah ini yang malamnya lagi ya mas. Iya yang malamnya. Ya jam 9 tadi ya? Enggak, ini yang apa, aku habis hari itu. Bukan, yang aku habis beli pecel. Oh masih beli pecel ya. Aku pas beli pecel itu aku masuk ke tenda jam 12 malam. Ada ular besar masuk tendaku. Benar-benar ular besar. Benar-benar ular. Itu ularnya itu berapa sentimeter ya, besar banget mas, mungkin segini itu adalah, itu panjangnya mungkin berapa ya, 20 meter sentimeter. 20 sentimeter. Iya. Itu masuk ke tendaku, padahal itu badannya besar tapi itu kayak pendek, itu masuk ke tendaku. Itu aku di tenda sendirian, soalnya teman aku yang satunya tadi jam 12 malam dia di depan tenda cowok lagi main game.
sama cowok-cowok yang dua tadi. Aku di tenda tidur karena aku udah benar-benar kecapean banget. Ular itu masuk, terus juga temanku tadi tuh lihat ular itu masuk, langsung teriak, dia bangun gitu. Udah aku bangun, itu ularnya itu alhamdulillah banget gak gigit aku. Itu ularnya langsung keluar. Tadinya ularnya itu di bawah pohon, sebelah tenda aku itu ada pohon besar, pohon jati besar banget. Ularnya itu ada di situ mas, di bawah situ. Terus pas aku gerak mau keluar tenda, tadi kan aku kan masih di dalam tenda, itu ularnya itu baru keluar. Nah ularnya itu langsung pergi ke bawah tenda cowok, langsung lari ke bawah tenda cowok. Kita langsung manggil panitia mas, kita langsung manggil panitia, ini tolong di bawah tenda cowok ada ular besar, ularnya lari-lari gitu. Tadi masuk tenda juga, sempat masuk tenda cewek, dibuka mas. Itu kita kan otomatis gara-gara panik kita di luar semua. Ya keluar lah. Keluar dari tenda. Kita nggak ada lihat ular yang tadi masuk ke bawah tenda cowok itu keluar lagi, kita nggak ada lihat. Dibuka mas tenda nih, nggak ada ular sama sekali. Itu nggak ada ular sama sekali? Nggak ada. Ular yang tadi itu benar-benar hilang, nggak ada jejaknya. Bahkan kayak mungkin kan kalau ular besar itu kalau misalnya lewat itu pasti ada bekas lah ya. Itu nggak ada mas. Terus juga di bawah tenda tadi itu nggak ada. Kita tanya ke tetangga tenda yang lain, ke tetangga kemah yang lain, lihat ular lewat nggak? Bilangnya enggak, kita dari tadi nggak ada lihat ular lewat gitu. Kita ya udah positive thinking. Itu organisasi aku itu mas, walaupun 4 orang, berisik banget. Bersih banget. Ya, kayak orangnya itu ekstrovert semua gitu loh. Oh iya. Jadi kita itu dari semua banyaknya orang yang di situ, organisasi di situ, yang paling berisik itu punya kita. Jadi kata kita, organisasiku dimarahin sama kayak penjaga di sana. Itu penjaganya manusia mas, kayak ada penjaganya sendiri gitu, penjaga sendangnya. Kunci lah. Iya, juru kunci. Itu bilang gini, kalian nggak bisa ngejaga tutur kata, kalian nggak bisa menjaga ini. Kalian di sini itu disuruh baik-baik, malahan kayak gini gitu. Kita udah dimarahin, itu kita kapok, kita langsung tidur semua. Jam 3 malam aku kebangun. Jam 3 malam. Aku ngedenger suara musik dari sound gitu, sound yang ada di panggung. Itu bunyinya itu ya bunyi lagu, kayak lagu biasa. Lagu biasa. Aku kayak mikir, walah itu panitianya gimana sih jam 3 malam kok malahan musiknya dihidupin, nggak tahu orang tidur aja aku gitu. Aku keluar tenda itu musiknya langsung berhenti. Aku lihat ke panggung, posisi itu tendaku itu kayak ngadep langsung ke panggung gitu loh mas. Oh berarti ada depan di panggung? Iya, itu panggungnya itu kayak ngadep langsung ke tendaku. Iya. Langsung ke pintu masuk, langsung ke tenda. Nah aku lihat nggak ada panitia, nggak ada kayak alat musik atau kayak yang kotak tadi sound system ya? Ya itu udah diangkut semua. Oh berarti kosong plong itu ya? Itu kayak isi dari panggungnya itu cuman kayak tulisan selamat datang atau tulisan bendera-bendera dari organisasi gitu. Itu bener gak ada sound. Itu suaranya tadi dari mana ya? Aku juga bingung di situ. Dari mana kameramen? Mungkin wah ngaco kameramen, katanya dari yang kuasa katanya. Wah ngaco. Ya udah mungkin aku salah denger apa HP ku alarmnya bunyi apa gimana gitu. Udah aku lanjut lagi tidur. Besoknya aku langsung beraktivitas yang tadi aku cerita, nyariin orang yang tadi nggak ada tadi. Itu aku juga sempet tanya ke panitia loh mas, gara-gara saking paniknya. Aku tadi malam omongan sama siapa kalau nggak sama orang, kalau nggak dari organisasi. Aku tanya, kak, dari organisasi yang pakai baju lapangan warna merah hitam, topi merah hitam, celana PDL tadi malam jam 9 malam itu siapa ya di depan panggung? Terus ada yang ngejawab gini,
nggak ada Kak, di sini itu nggak ada yang pakai baju warna merah, soalnya aturannya itu nggak boleh pakai baju warna merah. Aku di situ kayak langsung Shock ya. ya langsung shock banget. Terus kalau nggak boleh pakai baju warna merah, lah tadi malam yang pakai baju warna merah Siapa siapa? tuh? Aku kayak langsung mikir. Terus kalau nggak boleh pakai baju warna merah, gimana? Tadi malam ada yang pakai baju warna merah gitu. Aku bilang gitu. Tadi malam ada yang pakai baju warna merah, cewek depan panggung. Bilang gini, nggak mungkin Kak, soalnya di sini tuh baju warna merah itu terlarang. Udah dari zaman sendang ini dibentuk, baju warna merah itu udah nggak boleh dipakai. Aku kayak mikir-mikir gitu. Terus yang aku temuin siapa? Aku cuman cerita ke temenku yang cewek, yang cowok itu belum aku ceritain. Soalnya kayak takutnya gimana gitu loh, takut dikira aku ngarang. Soalnya yang tadi tuh juga temanku yang cewek itu nggak percaya. Ngeri juga ya. Kan cowok cewek Iya, tadi iya. kan temanku nggak ada yang percaya. Iya, Otomatis aku aja yang percaya. Lanjut hari kedua malam. Hari kedua malam itu udah nggak ada aktivitas lain lah ya, kayak yang lain itu udah semua aktivitas aku jalanin tuh malam terakhir aku di situ. Jam berapa ya? Mungkin jam 10 atau setengah 11 itu ada cewek kesurupan. Ada kesurupan. Iya, Itu kayak kerasukan gitu ya. iya kerasukan. Lari ke depan tendaku. Oh, ngeri juga ya. Lari ke depan tendaku. Itu kayak lari-lari di depan tendaku, di depan tenda cewek cowok tadi yang ada di depan pintu masuk. Itu dari organisasi daerah sinilah. Oh. Itu bilang kayak pokoknya itu bilang kalau tempat ini tuh nggak pantas dibuat ngelu acara. Tempat ini tuh kayak kalian tuh berisik, kalian ini gini gitu. Berarti kayak bukan Ya. tempatnya ya. Ya kayak nggak mau gitu kita kemah di situ. Itu pertama lari ke depan tendaku, itu tuh dia itu kayak benar-benar mau ngancurin tendaku gitu loh. Tapi kan di situ kan banyak banget ya panitia ya, otomatis ya kayak ditenangin gitu. Aku nggak tahu kelanjutannya gimana kalau yang kesurupan tadi. Terus kita dikasih cobaan Kak, dari kemarin itu kita dikasih cobaan listrik nggak ada sama sekali. Berarti pedis Iya. tempatnya itu emang listrik itu emang nggak ada ya. Ya awalnya itu ada, Awalnya katanya ada. itu di situ itu listriknya itu nggak pernah mati-mati. Kok kemarin pas acara mati? Selama 1 hari setelah yang hari kedua itu, dari sore sampai malam sampai pagi lagi kita nggak pakai listrik sama sekali. Jadi bener-bener itu kayak udah nggak ada lampu sama sekali Kak. Oh. Udah nggak ada lampu, kayak bener-bener gelap di dalam Iya. di dalam hutan gelap, cuma tenda-tenda, nggak ada lampu, dari panggung pun nggak ada, dari depan tenda pun nggak ada, mungkin cuma senter kecil dari beberapa personil aja. Ngeri juga ya. Oke, kita cukupkan ya Mbak ya. Oke, ngeri juga nih guys cerita-cerita dari Mbak Diah ya. Kisah misteri di sebuah perkemahan, di sebuah komunitas yang sangat begitu banyak tentang misterinya, yang tadi kemasukan ular, Kemasukan Terus, ular, ya, tapi ketemu cewek, cewek, padahal ularnya tuh pas ketika kita cek tuh malah nggak ada. nggak ada, Dan itu- bajunya aja udah dilarang warnanya. Iya, padahal itu juga sadar ya ketika melihat Iya. ularnya itu masuk ya, masuk ke tenda kan. Nah, Sadar. tapi ini guys ceritanya juga sangat ngeri juga ya. Kita sampai merinding, kameramen merinding mesti ya. Ya kan makanya itu kameramen mengacu dari tadi nih. Jadi gitu guys cerita dari kisah misteri dari Mbak Dia ya guys ya, yang sangat begitu kita kesankan. Ya kesimpulannya itu kita kalau di tempat yang agak banyak cerita misteri atau banyak konon yang katanya itu banyak tempat wingit lah, di situ kita harus juga berarti guys, karena itu kan bukan tempat kita saja, tapi emang itu tempat yang dimana itu sosok-sosok yang tidak terlihat juga memiliki di situ ya. Iya. Jadi kayak menguasai ya, kayak berarti nggak menguasai, emang tempatnya di situ. Itu guys, yang penting kita selalu jaga dengan ikhtiar yang baik, terutama kita menjaga diri kita dengan memperkuatkan iman dan tawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu guys, karena yang penting niat kita baik ya Mbak ya. Iya. Karena kan di dalam usul fikih itu kan al umuru bima qasidiha, yaitu semua perbuatan itu tergantung pada niatnya gitu guys.
Yang penting kita tuh harus yakin kepada Allah SWT. Al yakinu yuzalu bisyak. Kita harus dengan yakin apapun yang sudah diyakinkan oleh Allah SWT. Gitu guys. Oke guys, kami cukupkan. Terima kasih juga Mbak Dia sudah memberikan cerita, sedikit cerita dan pengalaman-pengalaman misteri di sebuah